Mari kita berdoa, saudara. Bersyukur Tuhan untuk pagi hari ini. Di minggu yang ketiga Advent menjelang, kami boleh mengingat kembali akan bulan Natal yang kami boleh bersyukur, boleh berterima kasih, boleh bersukacita karenanya. Apapun situasi hidup kami pagi hari ini, minggu ini, tahun ini, menjadi satu waktu di mana Engkau bisa bekerja dengan segala cara menyatakan rencanamu buat hidup kami. Biarlah hati kami ada sebuah ruang di mana menyambut kembali akan kuasa kehadiran-Mu yang kami boleh rasakan, memberikan damai sejahtera dan sukacita. Roh Kudus bekerja dan berbicara sekali lagi pada kami pagi hari ini, Tuhan. Boleh dengar-dengaran akan firman, sehingga iman kami boleh ditumbuhkan, iman kami boleh berbuah. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk, saudara. Ini sudah masuki seminggu sebelum Natal. Saya pengen kita lebih rileks sedikit, ya. Mungkin sepanjang tahun, bahkan mungkin di bulan-bulan terakhir ini kita banyak bekerja keras menyelesaikan banyak hal. Tapi biarlah hari Minggu ini, walaupun gak banyak, kemarin banyak Natalan di sini ya. Kita bisa take time, kita bisa enjoy ourselves, kita bisa enjoy the moment. Nanti teman-teman Natal pulang hari juga boleh mengambil spot-spot di dalam panggung ini kalau mau foto bareng dengan teman-temanmu, dengan komselmu. Mari kita bersyukur untuk tahun-tahun dan waktu-waktu yang Tuhan sudah berikan. Pagi hari ini sebuah rangkaian daripada tema bulan Natal, yaitu God is with us, Tuhan beserta dengan kita. Ya. Di minggu yang pertama kita bicara tentang bagaimana Tuhan ada di dalam setiap gunung dan lembah. Dalam setiap pengalaman-pengalaman hidup yang baik, menyenangkan, tapi juga ada pengalaman-pengalaman yang tidak mengenakan. Ya. Dan minggu kedua kemarin kita bicara bagaimana Tuhan juga hadir di dalam waktu-waktu kita yang sedang kering, waktu-waktu kita yang sedang kesepian, waktu-waktu yang kita sepertinya di dalam satu padang gurun, di dalam satu desert yang sepertinya nobody, tidak ada seorang pun di sana. Tapi Tuhan di sana berbisik kepada kita. Ia di sana tetap berbicara kepada kita dengan lembut. Kenapa? Because He is near to us. Dia dekat dengan kita. Nah, pagi hari ini kita mau bicara yaitu tempat yang ketiga, ya. Satu momen yang berbeda yaitu badai. Karena badai itu sesuatu yang sepertinya bukan menakjubkan tapi mengerikan mungkin ya. Karena badai itu datang dengan tiba-tiba. Badai itu tidak bisa diprediksi. Ya bisa sih sekarang, tapi kita tidak bisa hindari begitu ya. Teman-teman kenapa tahu nggak sih nama-nama badai itu kebanyakan nama-nama wanita. Ada badai namanya Katrina, ya. Ada badai namanya Emily, badai namanya Florence, ada badai namanya Shirley mungkin begitu ya. Ada badai juga namanya Sylvia, atau betul nggak ya Philip ya, badai hidupnya Sylvia. Ada badai hidupnya namanya Astuti, enggak ya teman-teman, itu udah 14 tahun aman ya kami ya. Bersyukur sudah dilalui dengan baik, terpulang tinggal dipeluk lagi badainya. Tahu gak kenapa namanya wanita? Katanya saya coba Google begitu ya. Namanya badai, kenapa nama wanita? Katanya itu sejak Perang Dunia Kedua mereka itu menemukan ada nama-nama badai itu banyak. Jadi biar mereka ingat itu nama-nama istri dan mertua mereka yang seringkali mendatangkan entah apa masalah atau apa ya, pokoknya begitulah gitu ya. Percaya gak teman-teman begitu? Enggak, ternyata nama-nama badai juga ada nama-nama pria, ada nama Jose, ada nama-nama Andy, nama apalagi lah begitu ya. Jadi ternyata teman-teman yang tadi itu hanya jokes begitu ya, bukan karena dia wanita cewek jadi mendatangkan masalah, bukan begitu ya. Walaupun ada jokes juga sih, kalau engkau berhasil menghadapi seorang wanita bahkan istrimu bertahun-tahun, engkau bisa bertahan di dalam segala musim hidup katanya begitu ya. Tapi kenapa ada nama-nama badai juga cowok? Katanya karena badai itu banyak, selalu ada setiap musim, setiap tahun bahkan. Kalau kita di Hong Kong, kalau kita di Amerika, kalau kita di tempat-tempat negara barat, badai itu selalu ada teman-teman tiap tahun.
Jadi supaya nama-nama badai itu tidak pernah habis, kan nggak mungkin nama badai Katrina datang lagi tahun depan. Katrina 1, Katrina 2, Katrina 3, nggak mungkin begitu ya. Jadi nama badai itu harus berbeda karena karakteristiknya berbeda-beda. Jadi disebutlah pakai nama-nama orang. Karena kenapa nama orang? Karena nama orang kita penduduk 6 miliar begitu. Jadi nggak akan pernah habis badai itu. Tapi menunjukkan satu kebenaran yang simple, bahwa badai itu selalu ada dan datang dalam hidup kita. Out of nowhere, tiba-tiba. Kita nggak bisa bicara kapan ya datang badai, nanti bakal datang nggak ya gitu, enggak. Badai itu akan datang. Sehingga sikap kita waktu bicara badai hidup itu, bagaimana kita akan meresponinya. So, pagi hari ini kita mau bicara bagaimana journey in the storm gitu ya. Kita ingin belajar bagaimana memiliki iman yang tetap bertahan di dalam badai hidup ini. Mari kita buka Kisah Rasul pasal 27, ini cukup kisah yang panjang. Kalau teman-teman melihat pasal 20-an terakhir, ini adalah bagian cerita babak-babak akhir daripada perjalanan, panggilan dan pelayanan hidup seorang rasul yang besar di perjanjian baru, yaitu Paulus. Nah, Kisah Rasul pasal yang ke-27 ini bicara perjalanan dia menuju Roma. Ya, nanti saya cerita, kurang lebih sinopsisnya begini sebelum kita baca. Saya nggak akan baca keseluruhan. Tapi kurang lebih sinopsisnya gini, kalau teman-teman pengen tahu nonton Spider-Man pasti tahu lah sinopsisnya sekarang ya. Musuhnya siapa lagi, bagaimana dia ketemu Doctor Strange dan lain sebagainya. Kurang lebih sinopsis dari pasal 27 ini begini. Paulus itu menghadapi badai yang mengancam hidupnya literally, yaitu benar-benar dia naik kapal laut begitu ya. Dia mengalami badai, dia menuju ke Roma, tapi selama 14 hari di kapal itu yang ditumpanginya di atas samudra yang mengamuk karena badai, mereka nggak bisa lihat cahaya matahari, mereka nggak bisa lihat bintang-bintang di atas yang menjadi petunjuk arah daripada perjalanan mereka. Jadi akhirnya mereka putus harapan, apakah mereka akan selamat atau enggak. Ada yang mencoba melarikan diri dan lain sebagainya, tapi Paulus meyakinkan seluruh penumpang kapal 276 orang. Bayangkan kalau mungkin ini peristiwa seperti ada pesawat udara yang kayaknya darurat mengalami bencana di atas, tapi harus turun entah bagaimana, mungkin selamat 50-50 minimal, atau mungkin lebih kecil kemungkinannya. Tapi waktu itu Paulus menunjukkan imannya kepada seluruh awak kapal, kepada seluruh penumpang kapal itu untuk percaya kepada Tuhan. Dan disitulah di tengah-tengah kepanikan itu Paulus berbagi rahasia bagaimana mereka bisa memiliki hidup dan iman yang teguh menghadapi badai ini. Nah, itu sinopsisnya. So mari kita buka sedikit sepenggal saja. Kita buka ayat yang ke-21 hingga ke-24. Ya, saya nggak baca keseluruhannya, tapi teman-teman bisa baca mulai dari pasal 27 itu cukup panjang ya. Tetapi saya hanya akan baca ayat 21 sampai 24 berbunyi demikian. Dan karena mereka beberapa lamanya tidak makan, berdirilah Paulus di tengah-tengah mereka dan berkata, saudara-saudara, jika sekiranya nasihatku dituruti supaya kita jangan berlayar dari kereta, kita pasti terpelihara dari kesukaran dan kerugian ini. Tetapi sekarang juga di dalam kesukaran ini aku menasihatkan kamu supaya kamu tetap bertabah hati, supaya tidak seorang pun di antara kamu yang akan binasa kecuali kapal ini. Karena tadi malam seorang malaikat dari Allah, yaitu dari Allah yang aku sembah sebagai miliknya, berdiri di sisiku. Dan ia berkata, jangan takut Paulus, engkau harus menghadap Kaisar. Dan sesungguhnya oleh karunia Allah maka semua orang yang ada bersama-sama dengan engkau di kapal ini akan selamat karena engkau. Nah, jadi saudara, kita semua akan mengalami badai. Itu adalah bagian dari kehidupan. Badai itu bisa disebabkan karena diri kita. Saya ingat badai yang saya alami waktu masa-masa sekolah dulu. Saya dibilang pinter-pinter banget, enggak, tapi juga enggak bodoh-bodoh amat begitu ya. Enggak pernah ranking tapi selalu lulus dengan baik. Tapi saya ingat di kelas 9, di kelas 3 SMA, kelas 12 berarti ya, mau lulus. Itu adalah tahun yang membosankan, tahun enggak ada pandemi sih, tapi itu tahun krisis juga, tahun 98. Tahun yang membosankan, tahun yang saya nggak pengen ngapain. Waktu itu saya nggak mau belajar, lebih sibuk main basket, lebih sibuk melakukan hal yang lain, nggak pernah merhatikan di kelas. Bukan anak nakal juga sebenarnya, tapi pokoknya membuang waktu banyak hal. Sampai di catur ulang pertama, karena dulu pakai sistem catur ulang,
orang tua saya, mama saya dipanggil pertama kalinya seumur hidup datang ke sekolah karena nilainya jelek, begitu ya. Tapi buat saya itu peristiwa yang paling memalukan karena seumur-umur nggak pernah tuh digituin, gitu ya. Ya minimal waktu SD pernah lah saya jadi juara 3 se-SD, begitu ya. Itu satu-satunya piala seumur hidup sih sebenarnya, gitu ya. Di mana ya pialanya? Saya lupa. Tapi waktu kelas 12 itu saya malu sekali dan di depan guru, di depan teman-teman saya bukan teman-teman ya, maksudnya ada beberapa teman, pokoknya harus menyatakan janji, memperbaiki dan lain sebagainya. Buat saya itu adalah badai karena buat saya bukan hanya tidak mengenakan, memalukan, tapi juga membuat saya berpikir benar-benar bisa lulus nggak nih? Benar-benar bisa lulus nggak? Begitu ya, tahun 98 itu. Tapi akhirnya badai itu juga lewat. Saya nggak tahu badai seperti apa yang teman-teman alami, tapi badai itu bisa disebabkan karena kelakuan kita sendiri, karena kebodohan kita sendiri, karena hal-hal yang kita pikir, udah kamu tuh jangan pacaran sama si A, udah tahu dia tuh begitu, udah tahu dia tuh anak geng. Oke, mungkin kamu bilang dia punya banyak potensi begitu, tapi kamu nggak denger sih sekarang kan kamu lihat sendiri gimana kamu ngalamin satu hubungan yang toksik. Ada banyak hal badai dalam hidup kita karena kesalahan kita sendiri. Ya oke, kita harus terima. Ada badai juga dalam hidup kita yang datang karena kondisi orang lain, sikap orang lain, tindakan orang lain. Mungkin itu terjadi di rumah keluarga kita karena orang tua kita yang lagi ribut. Akhirnya karena kita nggak tahan, kita lari dari rumah. Mungkin ada banyak hal di kerjaan kita yang disebabkan karena kesalahan orang lain, merembet karena kita harus bertanggung jawab bersama-sama. Who knows? Bisa juga badai itu terjadi karena seizin Tuhan. Bukan karena Tuhan mau mengharapkan kita masuk ke dalam badai, tapi Tuhan bisa pakai badai itu untuk mendewasakan kita. So teman-teman, mari kita kenali badai itu ya. Yang nama-namanya tadi ya. Mari kita embrace, mari kita coba rangkai, mari kita coba kenali dan kita refleksikan. Sehingga pada waktu kita badai itu datang, kita tahu bagaimana menanggapinya. Paulus menghadapi badai. Ada banyak cita-cita, ada banyak harapan yang dia pengen bangun dalam pelayanannya. Tapi dia tahu ternyata akhir hidupnya akan berhenti pada waktu dia datang menghadap kaisar. Bayangkan seorang rasul, seorang yang tadinya membelot dikatakan latar belakangnya itu seorang yang dianggap menyembah Tuhan dengan cara yang salah, ya, menghasut orang-orang Yahudi sehingga dia harus diadili. Tapi karena waktu itu kondisi penghakiman tidak jelas, akhirnya dia dibawa menuju Yerusalem. Dia bilang, nggak mau, saya warga Romawi, saya mau bawa ke Roma, saya ngadep kaisar aja, gitu. Jadi dia ngadep banding. Tapi sebenarnya kita tahu bahwa nggak mungkin dia menang. Pastinya dia akan dihukum mati di Roma. Tapi itu adalah perjalanan hidup bagi Paulus. Tuhan memanggil dia melayani, mengabarkan Injil melalui badai demi badai dalam hidupnya. Ternyata waktu kapal itu mengalami badai, biasanya ada 3 hal yang orang-orang para awak kapal itu bisa lakukan. Yang pertama ya mereka memasang alat-alat penolong, tali yang melilit seluruh kapal itu supaya kayu-kayu itu tidak retak kena hantaman badai. Yang kedua menurunkan layar supaya apa? Supaya ketika badai itu datang mereka bisa tetap melawan, mengikuti arus sekalipun ada potensi si layar itu juga sobek, begitu ya. Atau membuang muatan. Kalau kita ingat kisah Yunus, ketika badai mereka buang muatan, betul nggak? Buang supaya nggak tenggelam. Sampai akhirnya udah nggak ada yang dibuang, buang siapa? Kita buang orang, buang undi, begitu kan? Siapa tahu ini ada yang menentang Tuhan katanya menurut kepercayaan waktu itu. Jadi teman-teman ada banyak cara menghadapi badai, tapi minimal buat kita apa yang kita harus perkuat pada waktu itu terjadi. Apakah layar kita, apakah alat-alat penolong kita, atau mungkin muatan-muatan di dalam hidup kita. Ya, ada excess baggage yang kita harus pikirkan ulang. Jangan-jangan ini tahun ini ada begitu banyak yang saya simpan dalam pikiran, dalam hati saya, dalam kepahitan saya yang membuat kita kayaknya makin lama kayak makin tenggelam ya hidupnya begitu ya. Makin bukan toksik, makin ya, left behind lah seperti itu. So hari-hari ini kita mungkin sedang dihanyutkan oleh banyaknya masalah, putus harapan, kita bingung berbuat apa. Tapi saya percaya dalam segala situasi seperti lagu tadi mengatakan, kita bisa percaya kepada Tuhan yang menolong kita melalui seluruh masalah ini. Menariknya teman-teman, kalau Tuhan bisa bekerja melalui satu orang, kita bilang, oh Rasul Paulus kan hebat lah, dia rasul gitu lah ya, pasti Tuhan tolong. Enggak kok, dia punya masa lalu yang buruk,
Dia seorang penganiaya. Dia bukan seorang yang public speaker yang diminati, favorit begitu ya. Yang keren, yang orang-orang bisa ikuti, denger, enggak. Dia kebanyakan selalu dia seperti suka berdebat, suka melakukan pembelaan-pembelaan iman. Tapi karena kepercayaannya dia kepada Tuhan, seringkali Tuhan bisa bekerja menghalau badai untuk sebuah komunitas. Bayangkan ada 276 orang di kapal ini. Beberapa minggu lamanya mereka dalam perjalanan itu mengalami badai terus-menerus. Beberapa hari lamanya mereka nggak bisa makan karena ya namanya juga badai. Pernah nggak sih kalian naik kapal nyebrang misalnya ke Pulau Seribu, tiba-tiba motornya mati dan mereka terombang ambing, bukan jangankan pengen makan, muntah yang ada, begitu kan? Dan akhirnya membuat mereka kelelahan, membuat mereka tawar hati. Maka dikatakan di sini mereka tawar hati, teman-teman. Satu ayat dalam Amsal 20, saya jadi lupa ayatnya di mana. Amsal itu mengatakan begini, 24 ayat 10. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatan. Benar nggak? Pada waktu kita mengalami kesulitan, kekuatan kita itu kayak kerdil, kayak aduh gimana ya, nggak berdaya begitu ya. Tapi Tuhan mau ada 276 orang di dalam kapal laut itu, dalam perahu itu, dalam kapal yang besar itu, tapi Tuhan bisa bekerja melalui seorang Paulus. Yang hidupnya pun sebenarnya sudah miserable. Yang hidupnya pun hanya tinggal menuju kapan dia dihakimi dan akan mati di ujungnya sana. Menurut sejarah, tradisi mengatakan demikian. Tapi itu adalah perjalanan tujuan hidup Paulus, ketemu kaisar. Ketemu satu orang yang paling utama yang dia bisa berikan sebuah kabar baik. Dia pernah menghadapi Mahkamah Agung, dia pernah menghadapi banyak gubernur, tapi kaisar itu yang terakhir. Nah saudara, ketika orang-orang waktu itu tawar hati dan kehilangan pengharapan, dikatakan kata Paulus, aku menasihatkan kamu. Padahal saya udah nasihatin sebelumnya, jangan kita pergi dari pelabuhan kereta katanya kan. Karena dari pelabuhan itu cuaca nggak baik. Tapi kebanyakan para nelayan, para awak kapal dan termasuk seorang perwira yang sebenarnya disuruh ngawal Paulus, nggak boleh kabur begitu kan ya. Dan tahanan-tahanan yang lain bilang nggak apa-apa kita pergi karena di pelabuhan ini akan musim dingin, kita akan mengalami masa-masa yang sulit di sini. Kita pergi aja. Paulus sudah nasihatin jangan pergi karena musim cuaca tidak baik kayak sekarang gitu ya. Tapi mereka pergi juga dan badai itu datang. Tapi Paulus kembali menasihatkan mereka supaya kamu tetap bertabah hati. Maksudnya apa bertabah hati? Supaya kamu tetap bersemangat. Ayo kamu tetap bergelora, ayo kamu tetap antusias. Gimana antusias menghadapi badai teman-teman? Gak mudah betul. Sebab tidak ada seorang pun di antaramu yang akan binasa. Wah teman-teman, bagaimana kepercayaan itu bisa timbul dari seorang Paulus? 276 ada di situ termasuk dirinya. Semua orang berpotensi akan tenggelam dan hanyut karena badai. Tapi dia bilang satu pun tidak akan binasa kecuali kapalnya. Memang kapalnya akan kandas. Dan kita tahu di akhir cerita kalau kita baca keseluruhan pasal 27 pada akhirnya mereka udah buang muatan, buang ngapain, akhirnya mereka itu mendengar di tengah badai cuaca awan yang tebal sepertinya ada deru ombak. Deru ombak berarti ada pantai dekat lagi. Ayo kita buang sauh, kita buang jangkar. Jangkar itu supaya mereka si kapal itu tetap bertahan di posisi yang sama dan tinggal menunggu cuaca lebih baik, ngelihat pantai mereka bisa ke sana. Tapi kalau jangkarnya nggak diturunkan, kapalnya terombang ambing lagi, ke bawah lagi ke tengah. Itu manfaat daripada jangkar itu teman-teman. Jangkar itu adalah sebuah alat berkait berat dari besi begitu ya. Dia dilabuhkan ke dasar laut supaya dia berhenti dan tidak terombang ambing. Pertanyaan saya kepada kita semua, apa jangkarnya? Apa jangkar dari perahu itu? Karena dia berat, karena dia berbobot, karena dia dapat diandalkan. Tapi ternyata tidak, udah dibuang 4 jangkar, tetap aja terombang ambing. Paulus menjelaskan, percayalah kepada Tuhan. Karena Tuhan melalui malaikatnya datang kepadaku. Kita tidak akan binasa. Itu adalah jangkar hidup kita. Ya. Nah saudara yang menarik di sini,
Jangkar itu juga tersedia buat kita semua di dalam badai hidup ini. Apa yang membuat kita bisa bertahan dalam badai ini kalau kita punya jangkar yang benar. Minimal kita mau belajar 4 jangkar, 4 sauh yang kuat dalam hidup kita. Yang pertama di ayat yang ke-23. Jangkar yang kuat adalah berupa hadirat Tuhan, God's presence. Ya. Ayat 23 mengatakan seorang malaikat tadi malam datang dari Allah yang aku sembah sebagai miliknya. Aku ini miliknya dan berdiri di sisiku mengatakan demikian. Ya. Bukankah sepanjang banyak Alkitab, entah teman-teman baca firman Tuhan sepanjang tahun ini, misalnya Ibrani 13 ayat 5, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan kau. Belajar gak dari 40 days in the word? Gitu ya. Atau Matius 28 ayat 20, minggu depan kita akan bicara bahwa Allah akan selalu menyertai kita sampai kepada kesudahannya. Mazmur 23 yang terkenal bahwa Tuhan akan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya sebab Tuhan besertaku. Teman-teman, jangkar yang kuat dalam hidup kita adalah kalau kita menyadari Tuhan itu ada beserta dengan kita. Tuhan itu hadir dalam hidup. Tuhan itu hadir sekalipun itu di dalam padang gurun, di dalam lembah, di dalam badai, Dia hadir. Justru di sini adalah sebuah ujian bagi kita. Kenapa? Karena badai apapun yang mengacaukan hidup kita, kalau kita memiliki iman dan hubungan yang sama seperti Paulus miliki dengan Tuhan yang dia sembah, itu adalah hadiratnya yang memberikan damai sejahtera buat hidup kita. Gimana mengalami hadiratnya? Teman-teman, kita belajar kan untuk berdoa. Waktu kita mengalami masalah, kita diajak berdoa, berseru. Itu adalah sebuah tindakan penyerahan diri yang paling mudah. Pada waktu engkau berserah kepada Tuhan dengan penuh, dengan rela, dengan seutuhnya, masa sih Tuhan tidak dengar? Berapa banyak doa yang kita panjatkan sepanjang tahun ini dengan badai-badai yang kecil sampai badai-badai yang besar. Dan bukankah seharusnya kita mengalami kehadiran Tuhan itu sepanjang hidup kita? Bukan hanya ketika Natal kita bicara Immanuel God with us, tapi karena sepanjang tahun ini Tuhan beserta dengan kita. Itu adalah jangkar sauh yang kuat buat hidup. Adalah sebuah berkat yang besar kalau kita bisa mengalami kehadirannya seperti Paulus. Paulus mengalami hadirat Tuhan di mana? Di istana? Bukan. Di pantai yang kita pengen liburan? Bukan. Di dalam badai, di dalam penjara, di dalam rumah tahanan. Bersukacitalah kata Paulus. Karena Tuhan ada dan hadir. So, waktu kita sedang disconnect, ya karena tema kita reconnected. Waktu kita lagi disconnect, kita cari lagi, coba cari lagi. Tuhan itu ada. He is whispering to us. Dia berbisik juga kepada kita. Jangkar ini hanya kita bisa miliki kalau kita punya connection lagi sama Tuhan. Yuk kita bangun lagi. Mumpung sebentar lagi kita memasuki tahun yang baru. Jangkar yang kedua adalah berupa janji Tuhan. God's promise. Ia berkata, Paulus berkata, malaikat itu berkata kepada Paulus, engkau harus menghadap Kaisar dan sesungguhnya karena kasih karunia Allah semua orang yang ada di kapal ini akan selamat. Itu janji Tuhan. Apa janji Tuhan buat kita sepanjang tahun ini? Janji Tuhan tentunya hanya kita bisa dapat kalau kita dekat dan membaca firman-Nya, merenungkan firman-Nya. Sekalipun badai itu panjang, lama, dahsyat, ada sebuah janji. Ya, bahwa Allah akan berkuasa untuk melakukan dan melaksanakan apa yang telah Ia janjikan buat hidup kita. Tuhan janji gak waktu kita masuk kuliah Dia menolong kita bisa lulus? Tuhan janji gak pada waktu kita memulai sebuah relasi, bahwa relasi ini kita akan jalani bersama dengan Tuhan dan relasi ini akan menjadi berkat buat kita? Tuhan janji gak waktu kita melamar kepada sebuah pekerjaan, bahwa pekerjaan ini akan membawa kita kepada rencana Tuhan, mengenali Dia? Itu janji Tuhan buat kita. He will never leave us. Sehingga kedamaian tidak ditemukan sekali lagi bukan dalam ketiadaan badai, tetapi ditemukan ketika ada hadirat dan janjinya menyertai kita. Dua yang terakhir, jangkar apa yang kita perlu miliki? Jangkar yang kuat adalah berupa rencana Tuhan. Gimana mengenali rencana Tuhan? Sudah mengenali rencana Tuhan itu bukan karena kita baca map, oh dari Bandung ke Jakarta ada jalannya ke sini kita tinggal pilih, bukan sekedar seperti itu. Betul ada petunjuk-petunjuknya, tapi rencana Tuhan itu dijalani di dalam setiap proses, dalam setiap babak hidup. Bukan berarti kalau kita udah beres, oke, momennya misalnya lagi masa-masa studi, masa-masa kuliah, masa-masa bangun relasi. Tapi
Yang namanya rencana Tuhan itu terus ditemukan seperti, saya pikir seperti sebuah bawang yang kita kupas satu persatu. Tapi semakin kita kupas, kita semakin amazed, kita semakin merasa luar biasa ya rencana Tuhan buat hidup kita. Tidak pernah terfikirkan. Kalau rencana Tuhan membawa kita ada di dalam dunia yang penuh pandemi hari ini, apa tujuannya buat hidupmu? Apa yang kamu temukan dalam badai pandemi itu? Nah, rencana Tuhan buat Paulus adalah menghadap kaisar. Dia tahu itu bukan sebuah hal yang positif juga, ya. Karena dia tidak akan mendapat privilege dilayani, enggak. Menghadap kaisar itu berarti tinggal sisa hidupnya. Ya. Paulus punya tujuan. Ia hidup untuk Kristus. Sekalipun dia hidup sebagai tawanan dari pemerintahan waktu itu. Dia hidup sebagai seorang yang didakwa pada waktu itu. Tapi dia punya tujuan. Ada kabar baik yang dia mau beritakan. Ada kabar baik yang dia mau hidupi. Ada kesempatan yang dia mau stand up di tengah banyak orang yang tawar hati pada waktu itu. Paulus memakai kebenaran itu sebagai jangkar. Ada God's plan dalam hidupmu. Oh saudara, kalau kita bisa temukan itu sejak kita dari kecil, dari muda. Oh luar biasa bukan? Kita nggak lagi bosan. Kenapa hidup kita suka bosan? Karena kehilangan tujuan, betul nggak sih? Kenapa kita selalu bosan? Karena kita merasa nggak lagi punya sebuah kepengen yang jelas yang kita mau kejar. Tapi kalau kita menemukan kembali ada sebuah greater purpose, ada tujuan yang lebih baik, yang lebih worth it, kita akan mau berjuang mengejarnya. Ya. Kita hidup di dalam zaman di mana orang mudah sekali meninggalkan kapal ketika badai itu terjadi. Ketika badai menyerang, kita banyak orang lari dari kehidupan rumah tangga, pergumulan rumah tangga, meninggalkan pasangannya, meninggalkan anak-anaknya. Ada juga yang ketika ada masalah lari dari gereja, begitu ya. Maksudnya dari komunitas, bukan dari gedungnya. Dari komunitas karena merasa ya kalau baik-baik nggak apa-apa, tapi kalau lagi susah kayaknya mending tinggalin, bikin lebih susah. Tapi minimal cerita Reconnected kemarin enggak ya. Itu membuat kita bisa punya sebuah switch bahwa justru komunitaslah yang harusnya membuat kita tetap bertahan di dalam badai ini. Harusnya keluarga yang kita bisa miliki di dalam saudara-saudara seiman itu yang membuat kita bisa tetap menang atas badai hidup ini. Kita bisa mengalami pemeliharaan karena ada rencana Tuhan di situ. Yang terakhir, kalau tadi bicara apa yang pertama? God's presence, kehadirannya, God's promise, God's plan, rencana Tuhan. Yang terakhir adalah God's power. Ya. Kalau semboyannya Spider-Man apa? In God's In greater power you have greater responsibility. Betul ya? Tahu saya belum nonton sih ya, lagi nunggu kapan tuh kursinya kosong. Karena kursinya yang tinggalnya A terus. Demikianlah mereka selamat naik ke darat, itu adalah ayat terakhir dari pasal 27 kalau nggak salah, 44 ayat B. Demikianlah mereka selamat sampai ke darat. Kapan? Bagaimana mereka bisa sampai harus berenang ke tepian sampai ke darat 276 semuanya selamat. Karena ada kuasa Tuhan di situ. So kalau kita punya iman yang dikatakan seperti biji sesawi bisa memindahkan gunung, itu bukan karena imannya yang besar, tapi karena Tuhannya yang besar. Ya. Jadi kuasa Allah lah yang cukup menjadi jangkar di tengah badai, dan sekalipun hari ini mungkin kapal hidup kita seperti tenggelam, badai hidup itu sepertinya akan menang, tapi tunggu, nantikan gelombang itu akan menenang. Awan itu akan segera bergeser. Dan cahaya bintang matahari itu akan kembali kita lihat bahwa benar Tuhan yang pegang kendali. Bukankah berita Natal dalam Lukas 1 ayat 37 bicara tidak ada yang mustahil bagi Allah. Bayi itu akan lahir. Atau Efesus 3 ayat 20 Paulus mengatakan bagi dialah Allah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada apa yang kita doakan atau kita pikirkan, karena nyata kuasanya bekerja dalam hidup kita. Iman adalah bukan terletak pada apa yang kita bisa lihat.
Iman terletak pada apa yang Tuhan katakan dalam janji-janjinya. Mari kita beriman. Mari kita memiliki sebuah pengharapan di dalam bulan Natal ini atau penghujung tahun ini. Bukan hanya bicara sesuatu yang akan datang, tapi selama harapan itu masih Tuhan berikan, pasti kegagalan, kesakitan, kekalahan itu masih kok kita bisa tanggung bersama. Ya. Karena harapan yang masih tersedia itu akan memberikan seorang manusia itu punya kekuatan untuk bangkit menghadapi hari-hari berikutnya. Tanpa pengharapan manusia, kita itu nggak bisa lihat ngapain lagi ke depan, ngapain lagi saya hidup besok, ngapain lagi saya harus lanjutin studi saya, dan lain sebagainya, begitu ya. Tapi pengharapan itu kalau kita boleh ilustrasikan teman-teman, kalau saya boleh ilustrasikan, kalau pengharapan itu adalah jangkarnya yang tadi kita letakkan di dalam janji Tuhan, kuasa Tuhan, rencana Tuhan gitu ya, kehadirannya. Maka rantai itu adalah iman kita. Ya, dan kapal itu adalah perahu hidup kita, itu adalah hidup kita. Gitu ya. Pada waktu jangkar itu kita udah pegang, jatuhkan, simpan atau ke dalam, jangkarnya kan gak kelihatan lagi, betul ya? Yang kelihatan apa? Rantainya, betul ya. Rantai itu adalah iman kita, itu adalah hubungan yang kita punya, itu adalah reconnectednya, itu adalah relationshipnya yang harusnya kita jaga dan kita pegang. Sekalipun jangkarnya kita nggak lihat. Kenapa ada banyak orang meragukan Tuhan di tengah badai? Karena merasa jangkarnya nggak kelihatan. Mana Tuhan? Mana janjinya? Mana kuasanya? Tuh kan rencananya kok gini. Karena kita menilai dalam sebuah waktu yang terlalu pendek mungkin. Ya, dengan kacamata kita sebagai ukuran manusia. Tapi kalau kita melihat perjalanan hidup Paulus menjadi satu bagian, disitulah gereja Tuhan berdiri. Disitulah kabar baik tidak pernah berhenti dikabarkan dan disebarkan ke seluruh dunia. Tanpa iman, tanpa rantai itu pengharapan kita jadi sia-sia. Jangkar itu tidak berguna. Sehingga kita perlu membangun iman itu kembali. Teman-teman, mungkin kita sekarang ada di satu ruang penantian antara yang namanya pengharapan yang kita nantikan penggenapan dengan kondisi realita hari ini. Ya, waiting room lah seperti itu ya. Mungkin kita ada di periode itu. Kita lagi menantikan, kita lagi nunggu, kita lagi berharap. Tapi mari saya percaya disitulah pengenalan kita akan Tuhan diuji. Karakter kita dibangun. Kepercayaan itu perlu ditumbuhkan kembali. Teman-teman, kepercayaan itu perlu dibangun karena kepercayaan itu menjadi dasar dari sebuah hubungan. Ya. Kalau hubungan kita cuma formalitas ya sudah, respect aja cukup. Ya. Tapi kalau hubungan kita didasari kepada sebuah kepercayaan yang saya benar-benar trust, saya percaya sama dia, saya pasti bisa mengandalkan dia. Nah, kiranya kita punya jangkar yang cukup kuat di dalam menyambut bulan Natal ini. Penuh dengan pengharapan dan juga tahun-tahun yang kita masih akan tutup dan juga akan lewati. Who knows? Tapi Tuhan itu ada buat kita. God is with us. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kalau Engkau sepanjang tahun ini mau menyatakan kepada kami, Engkau tidak pernah absen. Engkau selalu hadir. Kalau Engkau selalu terus memperkatakan janji-Mu melalui firman-Mu yang kami dengar, sekalipun kuping kami masuk kiri keluar kanan. Sekalipun kami tidak selalu mau memegang janji Tuhan itu dalam hati kami lebih memegang hal-hal yang lain yang kami nikmati. Tapi rencana Tuhan tidak pernah gagal buat kami. Kuasa Tuhan menunggu, menantikan, saatnya dinantikan buat kami. Buat hidup kami, buat keluarga kami, buat gereja kami, buat masa depan generasi kami. Ini Natal kami Tuhan yang kami mau syukuri, kami mau jalani dan kami mau berpegang. Disinilah iman kami dibangun, hubungan kami diperkuat, kepercayaan kami diperdalam. Karena kami kenal Tuhan secara pribadi. Kalaupun di antara saudara ada yang punya doa-doa memasuki bulan Natal ini, mari panjatkan itu, mari serukan itu, mari minta itu sama Tuhan.
untuk hidupmu hari ini, esok hari akan datang. Nantikan bahwa Dia mau menggenapinya untuk hidup. Ini kami Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah disampaikan. Dan kami mengucap syukur. Dan kami mau bersuka cita menyambut bulan Natal ini. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah, saudara, di sebelah itu aula lantai 4 gereja kita yang di pusat hari ini mulai membuka kebaktian Dwi Bahasa, kebaktian Mandarin yang dulunya 9.30. Kapasitas terbatas, tapi kayak yang lihat hampir penuh. Orang-orang tua yang pakai tongkat, yang hanya tertatih-tatih, yang harus dijemput, datang ke gereja, merindukan Tuhan. Mari kita sama-sama membangun kembali minggu-minggu ke depan, bulan-bulan ke depan, tahun-tahun ke depan kembali boleh datang mencari Tuhan. Baik secara online maupun secara onsite. Saya memahami sekali, tidak setiap minggu kita bisa datang onsite lagi. Apalagi kalau nanti kapasitas makin terbatas. Tapi mari kita selalu menantikan dan mencari Tuhan, stay in the community, stay connected, reconnected lagi kalau perlu. Sehingga janji Tuhan itu kita boleh alami. Ya. Mari kita bangkit berdiri, kita akhiri ibadah kita terima doa dan berkat daripada Tuhan saja. Tuhan Yesus sekali lagi menyambut Natal ini, kami secara pribadi dengan keluarga dan dengan komunitas kami menantikan pengharapan yang besar dari Tuhan, mohonkan berkat hanya dari Engkau saja. Kiranya kasih karunia daripada Allah Bapa Surgawi, damai keselamatan daripada Tuhan Yesus Kristus, penyertaan daripada Allah Roh Kudus melampaui segala akal kami, melampaui segala hal yang kami akan alami di dalam setiap badai, gunung dan lembah, dalam setiap padang gurun. Engkau boleh menyertai kami mulai dari hari ini, mulai apapun yang kami lakukan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk teman-teman. Tuhan Yesus memberkati.